Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya, pada hari ini kita ketemu lagi dalam masih perkuliahan online dengan mata kuliah teknologi internet ya untuk angkatan 2018. Seperti biasa, pengabsenan disyarat masing-masing. Linknya sudah saya share di sana. Silahkan klik untuk mengikuti perkuliahan online hari ini. Sambil menunggu teman yang lain, saya berikan waktu beberapa saat untuk akan segera dimulai untuk perkuliahannya.
Oke, mungkin bisa segera kita mulai ya. Untuk perkuliahan hari ini kita masih membahas dalam e-commerce ya. E-commerce dalam teknologi internet untuk yang part 2 ya. Karena kemarin sudah saya jelaskan juga mengenai peranan dari e-commerce dalam teknologi internet itu apa saja. Dan hari ini masih ada kelanjutannya ya, lanjutan untuk e-commerce dalam teknologi internet tersebut. Itu ya, ini sudah beberapa yang hadir. Sebentar, ini lemot sekali. Jadi hari ini adalah untuk yang sesi 2 mengenai e-commerce dalam teknologi internet ya. Oke, mungkin langsung saja ya, karena untuk mempersingkat waktu saja. Nah, di sini ada beberapa nanti ya mengenai yang menggunakan teknologi internet tersebut ya, yang termasuk kategori dalam teknologi e-commerce tadi ya. Yang pertama kita bahas di sini adalah definisi dari e-banking. E-banking tentunya kalian tahu ya, elektronik banking ya. Mungkin kalian juga pastinya punya ya atau pakai untuk e-banking. Ini sebagai penghantaran otomatis jasa dan produk bank secara langsung kepada nasabah melalui elektronik, saluran komunikasi interaktif. Jadi mempermudah ya, karena dengan adanya teknologi internet ini tentunya yang seperti yang sudah saya pernah katakan itu akan lebih memudahkan ya, memudahkan segala hal ya, bisa dikatakan seperti itu kalau untuk bahasa mudahnya ya. Nah, untuk e-banking meliputi sistem yang memungkinkan nasabah bank baik individu maupun bisnis untuk mengakses rekening, melakukan transaksi bisnis atau mendapatkan informasi produk dan jasa bank melalui jaringan pribadi atau publik yang termasuk internet. Nah, nasabah dapat mengakses e-banking melalui piranti pintar elektronis seperti komputer yang kalian pakai itu ya, bisa menggunakan, kemudian ada PDA, ATM tentunya kalian punya ya, ataupun telepon ya, atau menggunakan smartphone. Nah, kiranya seperti itu mengenai definisi dari ada e-banking ya. Nanti misal ada yang dipertanyakan silakan nanti dipertanyakan seperti itu ya. Ini saya rasa kalian pasti paham ya untuk hal-hal seperti ini ya, karena anak zaman sekarang itu sering lebih bisa dikatakan lebih canggih ya, lebih tertarik ke teknologi ya. Teknologi pada zaman sekarang ini kan semakin bertambah, semakin pesat seperti itu. Kemudian ada berikutnya ada objektif e-banking, menghemat waktu dan tenaga ya. Objektivitasnya tentunya akan menghemat waktu dan tenaga karena kita tidak perlu antrian. Kita contohkan di ATM saja itu, kalau antrian terkadang sekarang walaupun bank itu banyak ATM itu banyak di pinggir jalan, ada di mall, supermarket, kemudian di PBU misalkan ataupun di pasar, itu bisa dikatakan hampir tiap hari itu rame ya. Nah, itu tentunya akan ada semacam antrian. Nah, kalau kalian menggunakan e-banking itu akan bebas antrian. Nah, itu adalah objektifnya ya, yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, aktivitas memperbankan melalui situs web bank yang bersangkutan. Jadi langsung menggunakan situs juga bisa, dan itu tidak akan kita perlu keluar rumah ya. Yang ketiga, ada kemudahan untuk melakukan transaksi perbankan melalui komputer dan jaringan internet, semua transaksi. Cuma bedanya kalau kita menggunakan e-banking itu tidak bisa mengambil uang secara langsung ya. Kenapa? Karena kita menggunakan laptop, komputer, smartphone misalkan. Nah, itu kan kita hanya bisa bertransaksi saja, tapi setidaknya kita tidak ada antrian dan menghemat waktu, tentunya objektif ya, lebih objektif tentunya. Yang ketiga, memudahkan untuk melakukan transaksi perbankan melalui komputer dan jaringan internet tadi, sudah ya. Kemudian yang keempat, meningkatkan pendapatan berbasis komisi. Jadi nanti semisal kalian bertransaksi ya dalam e-commerce, kemudian melakukan
transaksi itu lebih mudah ya, dan ada pendapatan berbasis komisi juga kalau menggunakan e-banking. Itu tergantung provider tertentu ya. Jadi bukan provider ya, maaf, misalkan bank ya katakan, nah itu ada kebijakan tersendiri ya di sana. Dan biaya operasional juga menjadi sangat murah pasti ya, karena kita tidak perlu memerlukan harus ke sana transportasi dan lain sebagainya. Itu kita sudah bisa melakukan transaksi di rumah saja sambil tiduran misalkan, ataupun sambil bekerja yang lain. Nah itu objektifnya seperti itu. Nah, lingkup e-banking itu apa saja? Tadi sudah saya jelaskan ya. Yang pertama ada ATM, tentunya kalian juga pernah, bukan pernah ya, pasti menggunakan. Kemudian phone banking, mungkin di antara kalian juga ada internet banking menggunakan komputer misalkan, itu juga bisa. Kemudian ada SMS banking ya. SMS banking itu kita transaksinya menggunakan SMS biasanya seperti itu. Itu hampir sama dengan phone banking ya, atau e-banking. Jadi itu adalah lingkup dari e-banking ya. Nah, kita bahas yang pertama dulu adalah ATM, anjungan tunai mandiri ya. Ini fungsinya apa? Sebagai informasi saldo. Saat kita melihat saldo, kita tidak perlu ke ATM. Tapi kalau kita menggunakan e-banking, itu bisa menggunakan handphone, komputer, dan lain sebagainya. Tapi untuk fungsi dari ATM itu sendiri adalah bisa melihat informasi di langsung ATM-nya. Kemudian penarikan tunai pada saat kalian membutuhkan uang itu memang tidak menggunakan e-banking ya. Nah ini karena ini adalah ATM, jadi kita bisa menggunakan secara manual. Nah untuk selanjutnya fungsinya adalah transfer ya. Pada saat kalian di ATM mau mentransfer ke suatu rekening, nah disitu bisa digunakan menggunakan ATM tersebut. Untuk pembayaran juga transaksi ya. Untuk cash deposit juga beberapa ATM tentunya pasti ada ya saat kalian mendepositkan atau menggunakan store tunai, bisa dikatakan seperti itu ya, kalian paham ya. Untuk store tunai itu kan cash deposit itu bisa langsung kita masukkan ke dalam ATM ya, tidak perlu kita antri dalam antrian banknya seperti itu. Nah itu adalah ATM, fungsinya seperti itu ya kiranya ya. Kemudian ada phone banking, transaksi dengan bank via telepon. Ada e-banking yang biasa kalian pakai. Dan yang kedua, informasi jasa produknya semuanya ada di sana. Informasi saldo rekeningnya kita bisa lihat. Kemudian transaksi memindahkan buku antar rekening juga bisa. Pembayaran kartu kredit, listrik, telepon, nah itu semuanya ada. Hampir semua bank itu fiturnya bisa dikatakan lengkap semua sekarang. Pembelian voucher dan tiket, pulsa dan lain sebagainya itu bisa ya, dengan menggunakan phone banking tadi. Transfer ke bank lain dilayani interaktif voice response ya. Nah jadi semuanya dimudahkan dengan adanya phone banking tersebut, seperti itu ya. Dan yang berikutnya ada internet banking, nah, transaksi via internet dengan komputer. Nah ini kalau untuk internet banking biasanya menggunakan komputer atau laptop ya. Nah informasi jasa produk banknya semua ada di sini, sama sebenarnya hampir sama dengan phone banking tadi ya. Nah, cuma bedanya kita menggunakan situs webnya di internet banking tersebut ya. Transaksi pemindah bukan antar rekening juga bisa dilakukan. Kemudian pembayaran kartu kredit dengan telepon dan lain sebagainya juga bisa ya, untuk pembayaran semuanya tagihan ya. Kemudian voucher dan tiket misalkan pesawat, kereta dan lain sebagainya itu juga bisa. Transfer ke bank lain tentunya juga pasti bisa untuk internet banking. Kemudian ada SMS ya. Nah, SMS banking ini sebenarnya kalau dari pihak bank itu biasanya walaupun sudah ada internet banking kemudian phone banking, itu dia lebih pintar ya. Pintarnya dalam artian sasarannya ya, tergantung sasarannya orang yang mohon maaf misalkan gaptek orang tua itu kan terkadang susah untuk mengaksesnya dalam e-banking misalkan. Nah itu bisa kita menggunakan SMS ya. Saluran ini pada dasarnya evolusi lebih lanjut dari phone banking ya, menggunakan nasabah untuk bertransaksi via HP dengan perintah SMS. Bedanya seperti itu. Transaksi via internet dengan komputer PC, kemudian informasi jasa produk, informasi saldo rekening sama.
Nah, kemudian transaksi pembayaran pembayaran kredit, voucher, transfer bank lain sama ya. Intinya fiturnya hanya sama, cuma beda untuk jalurnya, untuk penggunaannya. Seperti itu ya. Jenis teknologi e-banking ada berbagai macam. Di sini kita lihat automated teller machine atau ATM, computer banking, debit or check card, debit ya, tahu ya. Kemudian direct deposit, direct payment, electronic bill settlement and payment (EBPP), electronic check conversion, electronic fund transfer (EFT), payroll card, prepaid debit, prepaid card, smart card, store value card. Ini bisa nanti kalian kita jelaskan satu persatu ya. Ini kaitannya masih ke dalam teknologi internet ya. Nah, ini ada ATM yang pertama adalah terminal elektronik yang sedang lembaga keuangan atau perusahaan lainnya membolehkan nasabah untuk melakukan penarikan uangnya dari rekening simpanannya dan melakukan setoran cek saldo atau pemindahan dana ini, dan juga untuk beberapa penyedia itu ATM itu bisa dikatakan semua bisa ya bertransaksi di ATM walaupun beda bank ya. Misalkan bank kita contohkan bank A dengan bank B, itu kita bisa mengambil ya, saling mengambil di bank A mengambil B, B mengambil di A, seperti itu ya. Tapi dengan catatan ada biaya tambahan, biasanya seperti itu untuk yang beda bank. Computer banking, layanan bank yang diakses oleh nasabah melalui koneksi internet ke pusat data bank untuk melakukan beberapa layanan perbankan, menerima dan membayar tagihan yang lain-lain. Kemudian ada debit ya, check card, atau yang digunakan pada ATM atau terminal point of sale yang memungkinkan pelanggan memperoleh dana yang langsung di debit ya, atau diambil dari rekening banknya ya saat kalian melakukan pembelian misalkan di suatu mall, supermarket, kalian bisa menggunakan kartu debit tersebut ya, jadi bisa diambil langsung, didebit langsung menggunakan transaksi ya, tapi tidak dengan secara uang manual, biasanya seperti itu. Kemudian ada direct deposit, salah satu bentuk pembayaran yang dilakukan oleh organisasi, misalnya pemberi kerja atau instansi pemerintah yang membayar sejumlah dana, misalnya gaji atau pensiun. Nah, itu menggunakan direct deposit ya. Nah, diingat, dan dana ditransfer langsung ke setiap rekening nasabah tersebut, itu menggunakan direct deposit ya. Ada macam sendiri-sendiri ya. Dan ada direct payment. Nah, direct payment apa? Salah satu bentuk pembayaran yang mengizinkan nasabah untuk membayar tagihan melalui transfer dana elektronik. Nah, dana tersebut secara elektronik ditransfer dari rekening nasabah ke rekening kreditor. Direct payment berbeda dari pay to receive debit ya. Dalam hal ini nasabah harus menginisiasi setiap transaksi direct payment tersebut. Nah, itu adalah direct payment. Ada EBPP, Electronic Bill Presentment and Payment. Bentuk pembayaran tagihan disampaikan atau diinformasikan ke nasabah atau pelanggan secara online, misalnya melalui email, catatan rekening bank. Setelah penyampaian tagihan tersebut, pelanggan boleh membayar tagihan tersebut secara online juga. Pembayaran tersebut secara elektronik akan mengurangi saldo simpanan pelanggan tersebut. Nah, itu ada konfirmasi terlebih dahulu pada saat kalian membayar tagihan ya. Tapi sudah ada di kartu, ada di saldo kalian, misalkan kalian saldo 100, kemudian ada tagihan 10, nah itu otomatis nanti akan berkurang menjadi 90 seperti itu ya. Tapi dengan catatan tadi ada pemberitahuan di email ataupun catatan rekening bank tadi ya. Dan ada electronic check conversion. Nah, proses konversi informasi yang tertuang dalam cek, nomor rekening, jumlah transaksi dan lain-lain ke dalam format elektronik agar bisa dilakukan pemindahan dana elektronik atau proses lanjut, itu menggunakan electronic check conversion. Ada electronic fund transfer (EFT), perpindahan uang atau pinjaman dari satu rekening ke rekening lain melakukan media elektronik. Pemindahan ya, pemindahan dari satu rekening ke rekening lainnya. Payroll card, nah, salah satu tipe store value card yang diterbitkan oleh pemberi kerja sebagai pengganti cek yang mungkin pegawainya mengakses pembayarannya pada terminal ATM atau point of sale. Nah, pemberi kerja menambahkan nilai pembayaran pegawai ke kartu tersebut secara elektronik. Kemudian ada debit
or automatic bill payment. Bentuk pembayaran yang mengizinkan nasabah untuk mengotorisasi pembayaran rutin otomatis yang diambil dari rekening banknya pada tanggal-tanggal tertentu dan biasanya dengan jumlah pembayaran tertentu. Misalnya pembayaran listrik, tagihan telepon, dan lain-lain. Nah, dana secara elektronik ditransfer dari rekening pelanggan ke rekening kreditor, misalnya PLN atau Telkom. Nah, seperti itu ya, itu semuanya menggunakan yang berbeda ya. Nah, untuk pembayaran ini, kemudian tadi untuk penggajian dan lain sebagainya, itu bisa kalian simpulkan nanti ya, dipahami kembali ya. Ada prepaid card. Nah, salah satu tipe stored value card yang menyimpan nilai manometer di dalamnya. Dan sebelumnya pelanggan sudah membayar nilai tersebut ke penerbit kartu. Nah, ada prepaid card, nanti bisa kalian pelajari lebih lanjut ya istilah-istilah tersebut kalau memang kurang paham ya. Cari referensi-referensi mengenai hal itu banyak sekali ya. Ada smart card, salah satu tipe stored value card yang di dalamnya tertanam satu atau lebih chip atau mikroprosesor sehingga bisa menyimpan data, melakukan perhitungan atau melakukan proses untuk tujuan khusus, misalnya validasi PIN, otorisasi pembelian, verifikasi saldo rekening, dan penyimpanan data pribadi. Nah, kartu ini bisa digunakan pada sistem terbuka, misalnya pembayaran transportasi publik ya, atau sistem tertutup, misalnya Mastercard atau Visa Network. Itu smart card itu lebih canggih ya, bisa dikatakan ya. Nanti tentunya seiring perkembangan zaman itu nanti akan lebih canggih lagi untuk hal-hal seperti itu ya. Ada stored value card, kartu yang di dalamnya tersimpan jumlah nilai manometer yang diisi melalui pembayaran sebelumnya oleh pelanggan atau melalui simpanan yang oleh pemberi, kerja atau perusahaan lain. Nah, untuk single purpose stored value card, penerbit atau issue dan penerima asetor, kartu adalah perusahaan yang sama dan dana pada kartu tersebut menunjukkan pembayaran di muka untuk menggunakan barang dan jasa tertentu, misalnya kartu telepon. Limited purpose card secara umum digunakan secara terbatas pada terminal pos yang teridentifikasi sebelumnya di lokasi tertentu, misalnya vending machine di sekolah-sekolah. Sedangkan multipurpose card dapat digunakan pada beberapa penyedia jasa dengan kisaran yang lebih luas, misalnya kartu dengan logo Mastercard, Visa, dan logo lainnya dalam jaringan antar bank. Jadi memang seperti itu ya untuk sekarang itu, jadi lebih bisa semua ya, antar apa namanya, antar bank saja itu bisa untuk segala macam transaksi ya. Oke, selesai ya untuk hari ini. Saya rasa mengenai hal itu saja, tidak usah terlalu banyak-banyak masuk ya. Nanti misalkan mau dikembangkan lebih lanjut untuk mengenai apa yang saya sampaikan tadi, silahkan ya, lebih bagus ya. Misalkan ada beberapa tadi yang sudah saya jelaskan tapi belum paham, boleh ditanyakan ataupun nanti bisa kalian kembangkan sendiri ya. Misalkan payroll itu apa, kemudian untuk e-banking itu untuk apa namanya, pengertian lebih lanjutnya atau lebih mendalamnya itu seperti apa, silahkan kalian kembangkan sendiri. Di situ nanti kalian akan jadi lebih paham tentunya. Jadi seperti itu ya. Kalau memang ada yang dipertanyakan, silakan, saya beri waktu beberapa menit.
Oke, karena belum ada yang dipertanyakan, mungkin sampai di sini ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam perkuliahan hari ini ya. Saya rasa semua pada hadir. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan untuk kita semua, bisa bermanfaat dan juga nanti bisa kalian kembangkan. Semisal akan kalian lebih penasaran lagi, silahkan ya dikembangkan sendiri, itu akan lebih bagus menambah wawasan kalian. Terima kasih. Karena tidak ada yang bertanyakan, saya akhiri ya untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih.